Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurfaiza Hairani dari kelas 6B dengan NPM 2010631058. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video kali ini dibuat untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Inovasi Pendidikan di tahun ajaran 2023 semester 6 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Video kali ini akan membahas inovasi pembelajaran Think Pair Share pada materi trigonometri aturan sinus. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari inovasi pembelajaran. Menurut Ibrahim di tahun 1988, inovasi pembelajaran adalah inovasi di bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan ini bisa saja suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang, baik berupa hasil intervensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Salah satu inovasi pembelajaran adalah model pembelajaran Think Pair Share. Think Pair Share adalah strategi diskusi kooperatif yang dikembangkan oleh Frank Lehman dan koleganya di Universitas Maryland pada tahun 1981. Think Pair Share adalah salah satu jenis pembelajaran kooperatif yang memasangkan dua peserta didik atau teman sebangku atau guru bisa menentukan teman kelompok dari peserta didik tersebut. Think Pair Share ini akan memberikan peserta didik waktu untuk berpikir, menjawab, dan membantu satu sama lain. Ini merupakan langkah-langkah model pembelajaran Think Pair Share. Sesuai namanya, langkah-langkahnya ada 3, yaitu think atau berpikir, yang kedua pair atau berpasangan, dan yang ketiga adalah share, yaitu berbagi. Masuk ke tahap yang pertama, yaitu think. Di tahap ini, guru akan menyajikan informasi dasar mengenai aturan sinus. Dilanjut dengan membagikan LKPD kepada peserta didik dan membimbing peserta didik untuk berpikir terhadap permasalahan yang ada di LKPD. Selanjutnya, peserta didik akan secara individu memikirkan penyelesaian dari masalah yang ada dalam LKPD. Yang terakhir, di tahap ini, peserta didik memeriksa kembali setiap penyelesaian yang telah dilakukan. Berikut merupakan contoh dari kegiatan menyajikan informasi dasar mengenai aturan sinus. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang bisa teman-teman identifikasikan dari gambar tersebut? Apa yang ada di pikiran teman-teman semua? Yap, benar sekali. Yang gambar A itu merupakan gambar penggaris, yang B merupakan gambar sebuah perjalanan dari sebuah kapal dari tempat satu ke tempat lainnya. Yang A merupakan gambar segitiga siku-siku dan yang B merupakan gambar segitiga sembarang. Nah, kenapa sih kita membahas ini? Ternyata ada kaitannya dengan aturan sinus. Yuk kita lihat pengertiannya. Aturan sinus adalah perbandingan yang sama antara panjang sisi sebuah segitiga dengan sinus sudut yang menghadapinya. Aturan sinus dapat digunakan apabila kondisi segitiganya yang pertama memiliki dua sudut dan satu sisi, dan yang kedua memiliki dua sisi dan satu sudut. Ternyata di aturan sinus yang digunakan adalah segitiga sembarang. Selanjutnya, peserta didik menerima LKPD. Berikut adalah bentuk contoh LKPD yang bisa diterima oleh peserta didik. Tahap selanjutnya adalah pair. Di tahap ini, peserta didik diminta untuk memperlihatkan hasil kerja pada tahap think kepada teman sekelompoknya masing-masing. Dilanjut dengan berdiskusi akan hasil kerja yang telah dibuat. Yang terakhir, guru juga ikut membimbing peserta didik dalam kesulitan saat diskusi. Masuk ke tahap yang terakhir, yaitu share. Di tahap ini, beberapa kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas secara bergantian, sementara kelompok lain memperhatikan dan bertanya atau menanggapi. Dilanjut dengan guru yang berperan sebagai fasilitator dan mengarahkan hasil diskusi peserta didik ke arah yang diharapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian pembahasan pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.